Pekerjaan kita udah selesai nih sobat sawit nih. Kita istirahat dulu ya sambil nunggu teman. Tadi temannya ke sana tadi ngambil apa tadi. Di sini kita pulang, tapi nyamuknya lumayan banyak nih. Sebelum pulang kita bincang-bincang dulu lah sobat sawit nih ya. Apalagi ini kan momennya momen mau menjelang Idul Fitri ya. Puasa paling tinggal beberapa hari lagi. Biasanya budaya masyarakat kita nih sobat nih, kalau mau menjelang Idul Fitri itu kan banyak ya kegiatannya ya, terutama itu kegiatan masalah zakat itu. Zakat itu kan ada dua sobat. Pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu diwajibkan kepada setiap seseorang yang menemui bulan Ramadan. Jadi apabila dia bertemu dengan bulan Ramadan, setiap muslim itu wajib zakat. Zakat diri namanya itu, zakat fitrah. Misalkan nih ada seorang ibu, dia melahirkan bayinya. Pas masuk waktu maghrib, bayinya ternyata meninggal dunia, sobat sawit. Wajib nggak dia membayar zakat fitrahnya? Maka wajib, karena bayi tersebut sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi kalau zakat mal, itu sebenarnya tidak harus di bulan Ramadan. Karena zakat mal itu zakat yang dimiliki seseorang yang sudah sampai pada nisabnya. Misalkan seorang pedagang nih, pedagangnya dimulai bulan Maret atau bulan April. Nah, penghitungan nisabnya itu nanti di bulan April berikutnya, seperti itu. Ternyata bulan April besoknya itu bukan bulan Ramadan, ya wajib kalau dia sudah sampai nisabnya. Tapi memang lebih barokah kalau di bulan Ramadan itu, karena memang bulan barokah ya sobat ya. Dikeluarkan zakatnya memang bagus seperti itu. Nah, zakat itu untuk siapa saja? Kalau di dalam Islam, di Indonesia ini ya, itu kan kebanyakan mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, saya kutip sedikit dari kitab matan nih ya. Watut uzzakatu, dan dikeluarkan itu dan diberikan itu zakat ila ke atas orang yang asnafis sama niati, ke atas 8 golongan. 8 golongan itu siapa saja? Alazina, yaitu orang-orang yang pertama fakir. Fakir itu apa? Jadi yang dimaksud dengan fakir itu adalah seseorang yang tidak memiliki pendapatan tetap. Kerjanya itu serabutan, atau biasa kita sebut juga tempat kita itu buruh serabutan sobat. Jadi fakir ini untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu kekurangan. Kebutuhan pokok tahu kan? Manusia itu memiliki 3 kebutuhan. 1 kebutuhan pokok, 2 kebutuhan primer, 3 kebutuhan tersier. Tersier itu kebutuhan mewah itu sobat. Pokok, kebutuhan pokok itu kalau tidak dipenuhi maka ada yang terancam, karena dia kebutuhan pokok, seperti halnya makan. Coba sobat, nggak makan 2 hari, ada yang terancam kesehatannya, asam lambungnya, kan seperti itu. Kebutuhan pokok, pendidikan misalkan, kalau tidak dipenuhi pembayaran, misalkan ada nih, jangan bahas tempat kita ya, sekolahnya negeri semua, tempat lain kita bahas juga nih. SPP-nya misalkan tuh, karena di daerah sana nggak ada sekolah negeri, makanya adanya sekolah yayasan, harus bayar SPP. Kalau SPP-nya nggak dibayar, anaknya akan malu, atau mungkin dia nggak masuk sekolah. Berarti kan termasuk juga kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang kalau tidak terpenuhi ada sesuatu yang terancam. Yang dimaksud dengan fakir tadi itu adalah orang yang tidak memiliki pendapatan tetap. Nyamuknya banyak sobat nih. Itu yang pertama ya, yaitu zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir. Yang kedua, zakat itu diberikan kepada orang-orang miskin.
Orang miskin itu apa? Yang dimaksud dengan orang miskin itu adalah orang yang memiliki pendapatan. Ada dia pendapatannya sobat, tetapi karena pekerjaannya gajinya kecil, pendapatannya kecil, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu kekurangan. Jadi sekali lagi, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu kekurangan. Padahal dia punya pekerjaan. Jadi satu, fakir. Dua, yaitu orang-orang miskin. Kita mau bakar-bakar nih, tapi apa yang dibakar nggak ada. Paham ya sobat ya? Yang ketiga, zakat itu diberikan kepada rikab. Rikab ya sobat ya. Tahu kan rikab itu? Budak hamba sahaya. Jadi kalau di zaman Rasulullah dulu, itu ada yang namanya itu budak hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu yang dibeli tuannya itu di zaman bahala, zaman dahulu ya sobat ya. Kalau di zaman sekarang tuh tidak ada. Ada mas katanya, rikab itu apa? Pembantu. Bukan. Rikab itu bukan pembantu. Jadi TKI yang pergi ke luar negeri bekerja jadi pembantu itu bukan budak. Beda ya. Masa rikab dibilangnya pembantu? Bukan ya. Terus selanjutnya sobat, siapa yang berhak menerima zakat lagi? Fakir, miskin, rikab, gorim. Gorim itu adalah orang yang terlilit hutang. Jadi orang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sekali lagi ya sobat ya, kebutuhan pokok, bukan kebutuhan primer, apalagi kebutuhan tersier. Ada mas tempat saya itu orang yang terlilit hutang sampai 1 M katanya. Berarti dia berhak dong menerima zakat. Nah hutangnya kok bisa sampai 1 M untuk beli ladang. Ngambil hutang ke bank. Bukan itu maksudnya sobat. Jadi terlilit hutang di sini bukan untuk beli motor, bukan untuk beli mobil, apalagi buka usaha untuk bisnis, beli ladang, bukan seperti itu. Dia sampai terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya lagi, bukan untuk kebutuhan mewah. Terlilit hutang untuk beli handphone, disebutnya gorim, bukan ya sobat ya. Memang kalau kita bicara fikih ini memang senang sobat ya, karena ngaji itu memang harus, pertama itu memang ilmu syariat itu memang harus, karena kita untuk menjalankan ibadah itu kan memang harus ngaji ilmu syariat. Habis itu baru ngaji lagi torekot, baru itu nanti ngaji lagi tingkatannya itu hakikat. Kalau syariatnya bagus, nanti torekatnya juga akan benar ya sobat ya. Jangan kita ngaji torekot tapi syariatnya nggak tahu. Nyamuknya banyak banget ini. Terus selanjutnya sobat nih, yang berhak menerima zakat yaitu mu'alaf. Mu'alaf paham ya sobat ya. Mu'alaf itu non muslim yang masuk muslim itu disebut mu'alaf. Itu memang berhak menerima zakat walaupun dia kaya. Tapi di situ memang disebutkan orang yang berhak menerima zakat itu salah satunya mu'alaf. Untuk menguatkan dia dengan keimanannya, tujuannya itu seperti itu. Banyak nyamuk sobat di sini. Kita mau bakar-bakar ini biar nggak ada nyamuknya sebenarnya. Setelah mu'alaf sobat, kita ambil apa ini kayak gini biar untuk bakar-bakar ya. Sobat mungkin tahu lagi apa setelah mu'alaf.
Nyamuknya banyak banget sobat nih. Setelah mu'alaf itu fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang menegakkan agamanya Allah. Kalau di zaman Rasulullah dulu fisabilillah itu para syuhada yang jihad sampai meninggal dunia. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi fisabilillah ini berhak menerima zakat. Ditafsirkan banyak ya fisabilillah itu ya. Ada yang bilang ustadz, ada yang bilang santri yang lagi ngaji di pondok pesantren ya. Terus selanjutnya Ibnu Sabil, yaitu musafir, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dalam rangka kebaikan, biasanya seperti itu ya, untuk menghubungkan silaturahmi. Kalau di sekarang ini kan musim mudik ini sahabat-sahabat. Musim mudik, di tengah jalan bekalnya habis. Bekalnya habis untuk apa itu kan? Untuk beli handphone. Ya suruh aja handphonenya jual lagi. Kalau memang untuk uang ongkosnya untuk beli handphone. Jadi bekalnya habis itu karena memang niatnya mudik, tetapi memang uangnya pas-pasan. Di tengah jalan copetan, nah itu bisa itu Ibnu Sabil, musafir ya, orang yang kehabisan bekal. Baru selanjutnya itu amil, yaitu amil itu orang yang mengurusi zakat itu sendiri. Dia berhak menerima zakat karena memang termasuk ke dalam 8 asnaf tadi. Wah itu udah datang tuh. Yuk balik yuk. Dah sobat ya. Mudah-mudahan barokah.